Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam rangka mengembalakan jemaat di Korintus dengan kalimat-kalimat ini? Saudara, aku mau supaya kamu tahu apa yang harus diketahui nenek moyang mereka, nenek moyang kita itu berada dalam perlindungan awan. Karena perjalanan mereka dilindungi oleh awan pada waktu keluar dari tanah Mesir. Menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka sudah melihat, bahkan jalani sendiri melintasi laut. Dua tanda mujizat yang sangat besar mereka sudah alami sendiri. Tetapi kalimat-kalimat berikutnya menunjukkan bahwa mereka yang mengalami sendiri itu ternyata juga gagal dalam perjalanan. Mereka meragukan Tuhan, mereka berputus asa dengan segala kondisi hidup mereka. Mereka yang sudah menyaksikan betul mujizat Allah yang luar biasa itu toh gagal menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Maka dengan sangat tegas berdasarkan itu, maka Paulus mengingatkan kepada jemaat, kalaupun kamu sudah baptis, kalaupun kamu sudah ikut perjamuan kudus, kalaupun kamu sudah beribadah dengan baik di hadapan Tuhan, tidak boleh lengah, tidak boleh merasa jumawa dan cukup dengan semuanya itu dan anggap semuanya oke dan beres. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena mereka yang mengalami sendiri mujizat besar saja bisa gagal dan jatuh dan meragukan Tuhan. Ditambahkan lagi, apalagi, wah itu tambah semakin buruk lagi. Apalagi kita merasa nggak mengalami mujizat Tuhan, jangan-jangan gitu ya. Maka kita boleh belajar dan diingatkan untuk berhati-hati jaga diri kita dengan baik. Contoh sekali ilustrasi, kalau ada atlet lari dan kemudian memenangkan perlombaan lari maraton, mendapatkan medali emas. Apakah jaminan di lari berikutnya dia juara? Tidak. Kalau kemudian dia mengendorkan latihannya, dia kendorkan spiritnya dalam proses berlatih, maintain kapasitas hidupnya, dia bisa gagal. Jadi sebenarnya Paulus ingin menunjukkan supaya jaga diri baik-baik. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan dari Tuhan karena kita kendor pelan-pelan, lama-lama hilang. Jaga dengan baik. Tetap sakramen harus tetap ada. Diusahakan seoptimal mungkin. Kalau tubuhnya, badannya bisa berangkat dan bersekutu untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, datang. Ikuti. Itu alat pemeliharaan iman yang paling penting. Yang kedua, ibadah. Kalau tubuh kita masih bisa datang, bersekutu bersama dan berkumpul bersama, datang. Karena tidak sekedar soal ibadah online melewati YouTube, tetapi perjumpaan kita mulai bangun, mulai menyiapkan diri, mandi, kemudian mencari baju yang pantas di hadapan Tuhan, bertemu dengan orang dalam persekutuan, relasi yang mungkin bagus nggak bagus dalam perjumpaan dengan orang, itu semua adalah proses untuk bertumbuh,
proses untuk saling memelihara iman. Tidak sekedar ibadah online, kalau kita bisa, tubuh kita mampu beribadah bersama. Kecuali dalam keterbatasan tubuh, itu sesuatu yang berbeda. Paulus mengingatkan, jangan mengandalkan pengalaman iman masa lalu. Terus pelihara iman hari ini dengan terlibat ibadah, sakramen, dan jaga diri baik dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kasih menopang dan menolong setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.